Oke guys, kali ini gue mau sharing tentang satu fitur yang relatively masih baru muncul di dunia JavaScript, soalnya baru muncul tahun 2019 kalau nggak salah, yaitu optional chaining atau kalau lu pernah ngeliat yang pakai tanda tanya gitu. Nah, di sini gue menggunakan TypeScript, tapi ini juga berlaku untuk kalian yang misalkan menggunakan JavaScript. Anyways, apa sih itu optional chaining? Jadi, pada dasarnya gue kasih tau dulu konsepnya. Optional chaining adalah pencegahan kita mengakses sebuah objek yang possibly atau ada kemungkinan undefined, sehingga ketika kita akses, itu akan menghasilkan sebuah crash. Contohnya gimana maksudnya? Di sini gue punya sebuah type profile namanya, oke. Dan di sini ada display name, ada username Mobile Legends, sama ada profile picture URL untuk required propertiesnya. Tapi ada satu optional property namanya identity yang bentuknya adalah sebuah objek gitu. Nah, habis itu type ini kita kasih ke variable profile namanya di sini. Nah, ingat yang required itu hanya 3, display name, username, sama profile picture URL. Tapi identity ini optional. Makanya di sini waktu gua nggak taruh identity, di sini nggak akan ada error. By the way, sekali lagi ini juga berlaku untuk JavaScript, nggak hanya TypeScript. Kayak gitu. Nah, tapi kita kan di dalam aplikasi itu, dalam case gue ya misalnya ya, ini gue ambil dari case web app yang lagi gue kerjain soalnya. Dalam case gue harus bisa mengakomodasi UI profile untuk user yang memiliki email maupun tidak memiliki email. Kayak gitu, mungkin dia daftarnya pakai nomor telepon gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini kalau misalkan gue save nih, kalau lo lihat, ini gue bahkan udah kena error ya. Kalau gue lihat errornya, tulisannya adalah profile.entity is possibly undefined. Terus apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, karena di sini undefined, jadi di sini. Kira-kira hasilnya kayak gini nih. Gue mencoba mengakses properti email dari si undefined. Ada nggak kira-kira? Ya nggak ada, gitu. So, yang akan terjadi adalah kalau gue save, dia akan nge-crash, gitu. Akan terjadi sebuah error, kayak gitu. Nah, kalau dulu itu cara nge-handle-nya adalah kita gini aja, kita bikin sebuah conditional rendering, gitu. Si profile.entity ini, profile.identity ini ada atau enggak. Kalau misalkan ada, kita return profile.identity.email. Kalau nggak ada, kita return null aja. Kira-kira dulu itu yang kita lakukan adalah kayak gini. Kalau gue save, aman, kayak gitu. Karena profile.identity.email ini hanya akan diakses kalau profile.identity ini ada isinya, kayak gitu. Nah, cuma di tahun ya 2019 IS 2020 kalau nggak salah, itu si optional chaining itu diintroduce ke JavaScript dan Node.js. Jadi kita bisa menggunakan operator atau simbol tanda tanya aja untuk mempersingkat sintaksnya. Di sini, di objek yang kira-kira bisa undefined, itu kita kasih tanda tanya kayak gini. Nah, kan nggak nge-crash ya. Tapi kalau kita hapus tanda tanyanya, nge-crash gitu. Kalau kita balikin tanda tanyanya, tetap ada gitu. Sekarang kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan ada si identity, email, theo@mail.com gitu misalkan. Anjing gue barusan masuk. Oke, dia muncul, dan kalau misalkan kita hapus identity-nya, dia hilang. Kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah di sini ketika kita kasih tanda tanya ini kepada objek yang possibly undefined, kalau lihat type-nya bisa undefined di sini, yang akan terjadi adalah kita ngasih tahu ke JavaScript, oh oke, kita tahu bahwa ini adalah objek yang bisa undefined. Maka dari itu, kalau misalkan gua mencoba mengakses propertinya, tolong return null aja. Jangan di crash aplikasinya, tolong return null aja. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah ini, oke, akan berubah menjadi null. Kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu di JSX itu kalau kita dapat null atau undefined itu tidak akan ke render. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya tanda kecil ini sangat-sangat, walaupun simple tapi sebenarnya sangat-sangat berguna, khususnya kalau lo pakai JavaScript dan lo nggak tahu types-nya. Kan JavaScript itu nggak se-type safe TypeScript gitu kan. Lo mungkin nggak akan selalu tahu bentuk datanya itu kayak gimana, properti mana aja yang optional dan properti mana aja yang optional dan bentuk keseluruhan dari datanya itu seperti apa. Nah, better itu lo pakai tanda tanya ini gitu, supaya ketika memang ada momen di mana lo mencoba mengakses sebuah properti yang tidak eksis di dalam sebuah objek, nah itu nggak akan nge-crash, tapi ya udah nggak akan muncul aja. Resultnya adalah null aja.
kayak gitu. Udah, itu aja sebenarnya yang kira-kira gue mau sharing untuk video kali ini. Semoga berguna untuk kalian, and I will see you guys in the next video. Bye bye.